Halo sahabatku, kembali lagi di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini, Momo punya satu cerita yang bakal bikin hati kalian panas dingin, emosi, tapi ujungnya dijamin puas banget. Judulnya, 20 menit terakhir sang tuan besar. Bayangkan, seorang istri yang sabar banget, tiap hari dihina, nggak berguna, sama suami dan mertuanya. Padahal dia menyimpan rahasia besar yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Duh, pokoknya ini ceritanya gregetan abis. Cocok banget buat kalian yang suka lihat pembalasan dendam yang cantik dan elegan. Tapi, sebelum kita masuk ke dramanya, Momo minta dukungan kalian dulu dong. Jangan lupa tekan tombol jempol like-nya sekarang juga, dan pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Terus, yuk kita absen dulu di kolom komentar. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo yang paling setia nonton dari kota mana aja? Yuk, ramaikan kolom komentarnya sekarang. Sudah siap melihat bagaimana 20 menit bisa mengubah nasib seseorang? Mari kita mulai ceritanya. Hei, kemana saja kau? Keluargaku sudah menunggu 1 jam tanpa makanan. Dasar wanita tak berguna, nggak bisa diandelin. Teriakan Ardan menggema di seluruh penjuru ruang makan mewah itu. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Di sekeliling meja makan marmer yang panjang itu, duduklah kedua orang tua Ardan, Bu Rati dan Pak Anto, yang memasang wajah masam bercampur jijik. Suara dentingan sendok yang dipukulkan ke piring kosong oleh Bu Rati semakin memanaskan suasana. Wanita parubaya dengan perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan lengannya itu, menatap sinis ke arah pintu depan. Ardan, istrimu itu niat tidak sih mengurus kita? Ibu sudah kelaparan dari tadi. Perut ibu sakit, mak ibu bisa kambuh kalau telat makan begini. Memang dasar menantu lelet, disuruh beli makan malam saja susahnya minta ampun. Keluh Bu Rati dengan nada manja yang dibuat-buat, sengaja memancing emosi anaknya agar semakin membara. Pak Anto ikut menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ceraikan sajalah. Dan istri tidak becus begitu. Masa orang tua datang jauh-jauh malah disuruh puasa. Tidak punya sopan santun. Tepat saat hinaan itu terlontar, pintu depan terbuka. Rosiana melangkah masuk dengan napas sedikit terengah. Di kedua tangannya, ia menjinjing 4 kantong plastik besar berisi kotak-kotak makanan mewah dari restoran seafood terkenal di kota itu. Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin, dan ada peluh di dahinya. Namun, anehnya, tidak ada raut ketakutan di wajahnya. Wajah itu tenang. Terlampau tenang untuk seseorang yang baru saja dimaki habis-habisan oleh suaminya sendiri. Belum sempat Rosiana meletakkan bungkusan itu di meja, Ardan sudah berdiri dan menyambar salah satu kantong plastik itu dengan kasar hingga nyaris robek. Dari mana saja kamu? Hah? Bentak Ardan tepat di depan wajah Rosiana. Bau parfum mahal Ardan menusuk hidung Rosiana, bercampur dengan aroma arogansi yang selama ini selalu ia rasakan. Aku suruh kamu beli makan 1 jam yang lalu. Jarak restoran ke sini cuma 15 menit. Kamu mampir kemana dulu? Pacaran? Atau sengaja mau bikin orang tuaku mati kelaparan? Rosiana menatap mata suaminya lurus-lurus. Dulu, tatapan itu akan diisi dengan air mata dan permohonan maaf. Dulu, Rosiana akan bersimpuh memohon ampun meski ia tidak salah. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, ada kilatan dingin di mata Rosiana yang tidak disadari oleh Ardan, karena laki-laki itu terlalu sibuk dengan egonya. Maaf, Mas. Tadi antriannya sangat panjang karena malam minggu, jawab Rosiana datar. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. Lagi pula, aku harus memastikan pesanan bapak dan ibu sesuai selera mereka, kan? Alasan. Bu Ratih mendengus keras. Ia merebut bungkusan makanan dari tangan Ardan, dan mulai membongkarnya dengan tidak sabar. Sudah, Ardan. Jangan ladeni dia dulu. Ibu sudah lapar sekali. Ayo kita makan. Bu Ratih membuka kotak kepiting saus padang dan udang bakar madu itu dengan rakus. Aroma lezat seketika memenuhi ruangan. Pak Anto pun langsung meletakkan ponselnya dan mengambil piring. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah tidak makan berhari-hari, tanpa mempedulikan Rosiana yang masih berdiri mematung di ujung meja.
Tidak ada satupun dari mereka yang menawari Rosiana makan, atau sekadar mengucapkan terima kasih. Bagi mereka, Rosiana hanyalah pelayan gratis yang kebetulan berstatus istri. Ardan duduk kembali, mengambil sendok dan mulai menyenduk nasi. Sambil mengunyah, ia kembali menatap Rosiana dengan pandangan merendahkan. Ngapain kamu masih berdiri di situ kayak patung? Sana ke dapur. Bikin minum. Es jeruk buat ibu, kopi hitam buat bapak, dan teh manis buat aku. Cepat. Jangan lelet lagi kayak kura-kura, perintah Ardan dengan mulut penuh makanan. Rosiana mengangguk pelan. Baik, Mas. Ia berbalik menuju dapur. Langkah kakinya terdengar ringan di lantai granit yang dingin. Sesampainya di dapur, Rosiana tidak langsung membuat minuman. Ia berdiri di depan wastafel, memutar keran air agar suaranya menyamarkan apa yang akan ia ucapkan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur yang gelap. Sebulas senyum tipis terbit di bibirnya. Senyum yang menyiratkan kepuasan sekaligus rasa sakit yang mendalam. Ia melirik jam dinding yang tergantung di atas kulkas. Jarum jam menunjukkan pukul 19.40. Makanlah yang banyak, Mas Ardan, Ibu, Bapak. Gumam Rosiana lirih, nyaris tak terdengar. Nikmatilah setiap suapan itu. Karena kalian tidak tahu, keterlambatanku tadi bukan karena antrian restoran. Jantung Rosiana berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ia teringat apa yang baru saja ia lakukan selama 1 jam terakhir. Pertemuannya dengan pihak berwajib, penyerahan bukti-bukti transfer rekening gelap Ardan, dan tanda tangan terakhirnya di berkas kesaksian. Semuanya sudah selesai. Rosiana mengambil gelas-gelas kristal dari rak. Ia meracik minuman dengan gerakan santai, tidak terburu-buru seperti biasanya. Ia tidak peduli lagi jika Ardan akan berteriak memanggilnya karena terlalu lama. Di ruang makan, tawa Ardan dan kedua orang tuanya terdengar membahana. Mereka sedang menertawakan penampilan Rosiana yang menurut Bu Rati kampungan, dan tidak sebanding dengan kesuksesan Ardan. Kamu itu terlalu ganteng dan kaya buat dia, dan harusnya kamu cari istri yang lebih berkelas, yang bisa diajak ke pesta bisnis. Cibir Bu Rati di sela-sela makannya. Tenang saja, Bu. Nanti kalau proyek besar bulan depan gol, aku akan pikirkan lagi soal status dia di rumah ini, jawab Ardan enteng, seolah Rosiana adalah barang bekas yang bisa dibuang kapan saja. Rosiana mendengar percakapan itu dari dapur. Hatinya yang dulu perih kini terasa beku. Ia membawa nampan berisi minuman ke ruang makan. Wajahnya kembali datar tanpa ekspresi. Ia meletakkan gelas-gelas itu di depan keluarga yang telah menghancurkan harga dirinya selama 5 tahun terakhir. Ini minumnya, kata Rosiana singkat. Ardan menyeruput tehnya, lalu menatap Rosiana tajam. Lain kali kalau disuruh itu yang gesit. Jangan bikin malu aku di depan orang tua. Ingat, kamu itu numpang hidup di sini. Tanpa aku, kamu itu cuma gelandangan. Rosiana mundur selangkah, menyilangkan kedua tangannya di dada. Ia menatap jam dinding di ruang tengah. Mas. Panggil Rosiana pelan. Apalagi? Bentak Ardan. Kalian menikmati makanannya? Ya iyalah. Ini restoran mahal, bukan masakan kampungan kamu. Sembur Bu Ratih. Rosiana tersenyum. Kali ini senyumnya lebih lebar, membuat Ardan sedikit mengernyit heran melihat ekspresi istrinya yang tidak biasa. Syukurlah kalau kalian suka. Habiskan saja. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi sebelum semuanya berubah. Ngomong apa sih kamu? Melantur ya? Ardan meletakkan sendoknya dengan kasar. 20 menit apanya? Rosiana tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kemenangan. Dalam hati ia menghitung mundur. Waktu mereka sebagai Tuan Besar dan Nyonya Besar tinggal sebentar lagi. Dan Rosiana akan menonton kehancuran itu dari kursi barisan paling depan. Untuk memahami mengapa senyum kemenangan itu bisa terukir di bibir Rosiana malam ini, kita harus memutar waktu sedikit ke belakang. Kehidupan Rosiana di rumah megah Pilar 2 itu bukanlah kehidupan seorang Nyonya Besar, melainkan tak ubahnya seorang upik abu yang terjebak dalam sangkar emas. Setiap hari, matahari belum benar-benar terbit ketika Rosiana sudah harus bangun.
Rutinitasnya selalu sama dan melelahkan. Ia harus menyiapkan air hangat untuk mandi Ardan, menyeduh kopi dengan takaran gula yang tidak boleh meleset sedikitpun, hingga memoles sepatu kerja suaminya sampai mengkilap seperti cermin. Tidak ada asisten rumah tangga di rumah seluas 500 meter persegi itu. Ardan selalu beralasan bahwa ia tidak suka ada orang asing di rumah. Padahal Rosiana tahu betul, suaminya itu pelit luar biasa jika menyangkut kenyamanan istrinya. Namun, Ardan tidak pernah segan menghamburkan uang untuk gengsinya sendiri. Siang harinya adalah waktu bagi Sida dari Bu Ratih. Mertuanya itu memang tidak tinggal serumah, tapi hampir setiap hari datang dengan alasan menengok anak kesayangannya. Namun, tujuan sebenarnya adalah mencari-cari kesalahan Rosiana. Lihat ini, Rosiana. Pernah suatu hari Bu Ratih menjerit histeris sambil menunjuk sudut bingkai foto di ruang tamu. Jari telunjuknya yang gemuk dan penuh cincin itu mengusap debu tipis yang nyaris tak terlihat mata telanjang. Kamu seharian ngapain saja di rumah? Tidur? Nonton TV? Debu setebal ini tidak kamu bersihkan. Kalau Ardan kena asma bagaimana? Kamu mau tanggung jawab? Rosiana yang saat itu sedang mengepel lantai dengan keringat bercucuran hanya bisa menunduk. Maaf, Bu. Tadi Rosi sudah lab, mungkin debunya turun lagi dari kipas angin. Alasan terus. Dasar pemalas. Untung anakku baik hati masih mau menampung istri tidak berguna sepertimu. Kalau ibu jadi Ardan, sudah ibu pulangkan kamu ke rumah orang tuamu yang miskin itu. Caci Bu Ratih tanpa ampun. Kata-kata itu menusuk jantung Rosiana lebih tajam daripada sembilu. Namun ia hanya diam, menelan ludah yang terasa pahit. Penderitaan Rosiana tidak berhenti pada lelah fisik. Kekerasan finansial yang dilakukan Ardan jauh lebih menyiksa. Ardan adalah pengusaha yang diakui sukses oleh lingkungan sekitar. Mobilnya berganti setiap 6 bulan sekali, jam tangannya seharga puluhan juta rupiah, dan setelan jasnya selalu bermerek impor. Namun, untuk urusan dapur, Ardan memperlakukan Rosiana seperti pengemis. Seringkali Rosiana harus berdiri mematung di depan pintu kamar, menunggu Ardan mengeluarkan dompetnya hanya untuk meminta uang belanja sayur. Mas, uang belanja minggu ini sudah habis. Harga cabai dan telur naik semua, ucap Rosiana hati-hati suatu pagi. Ardan yang sedang mematut diri di depan cermin langsung mendelik. Ia melempar selembar uang Rp50.000 ke lantai, tepat di dekat kaki Rosiana. Kamu itu boros sekali sih. Perasaan baru kemarin aku kasih uang, masa sudah habis? Kamu korupsi uang belanja ya buat beli bedak. Padahal, Ardan hanya memberi jatah Rp500.000 untuk makan seminggu, termasuk sabun cuci dan kebutuhan rumah lainnya. Di kota besar seperti ini, uang segitu sangatlah pas-pasan, bahkan kurang. Rosiana seringkali harus menahan lapar di siang hari, hanya makan nasi dengan garam atau kerupuk, demi menyisihkan lauk yang layak untuk makan malam Ardan. Ia tidak pernah membeli baju baru selama 3 tahun terakhir. Bedak yang dituduhkan Ardan pun ia tidak punya. Wajahnya polos tanpa riasan, membuat wajah cantiknya terlihat layu dan kusam. Sementara Rosiana memungut uang Rp50.000 itu dengan tangan gemetar menahan tangis. Ardan dengan santainya menyemprotkan parfum mahal yang harganya bisa untuk makan Rosiana selama sebulan penuh. Pokoknya cukup-cukupin. Jangan minta lagi sampai minggu depan. Aku lagi banyak pengeluaran bisnis. Ketus Ardan sambil melangkah pergi, menginjak harga diri istrinya tanpa menoleh sedikitpun. Malam-malam Rosiana sering dihabiskan dengan menangis di kamar mandi, menyalakan keran air agar isak tangisnya tidak terdengar. Ia merasa terjebak. Ingin pulang ke rumah orang tua, namun ia tidak mau menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan di kampung. Ingin bekerja, tapi Ardan melarang keras dengan alasan, istri harus di rumah melayani suami. Ia merasa buntu, seolah tembok-tembok rumah mewah itu perlahan menghimpitnya hingga mati. Namun, air mata itu perlahan mengering seiring berjalannya waktu. Rasa sedih berubah menjadi rasa curiga yang mendalam. Rosiana memang terlihat penurut dan diam, tapi ia tidak bodoh. Ia mulai memperhatikan kejanggalan demi kejanggalan. Bagaimana mungkin Ardan selalu bilang, banyak pengeluaran bisnis, dan bisnisnya sedang sulit saat Rosiana meminta uang belanja, tapi di sisi lain Ardan terus membeli barang-barang mewah? Minggu lalu Ardan pulang membawa stik golf baru yang harganya belasan juta. Bulan sebelumnya, ia merenovasi garasi hanya karena bosan dengan warna catnya.
Ada ketimpangan yang sangat mencolok antara kesulitan bisnis yang dikeluhkan Ardan dengan gaya hidup hedonis yang ditunjukkannya. Rosiana mulai menyadari sesuatu. Suaminya bukan tidak punya uang. Suaminya hanya tidak mau memberikan uang itu kepadanya. Dan lebih dari itu, dari mana sebenarnya sumber uang Ardan yang seolah tidak ada habisnya itu? Usaha properti yang Ardan jalankan setahu Rosiana sedang lesu, banyak perumahan mangkrak. Lalu, dari mana uang tunai yang sering Ardan bawa dalam amplop coklat tebal itu? Rasa penasaran itu menjadi bahan bakar baru bagi Rosiana. Di balik sikap diam dan patuhnya saat disuruh Bu Ratih membersihkan setiap sudut rumah, Rosiana sebenarnya sedang melakukan pengamatan. Ia menjadi mata-mata di rumahnya sendiri. Setiap kali ia membersihkan ruang tamu, ia memasang telinga baik-baik saat Ardan menerima telepon dari kolega bisnisnya. Setiap kali ia merapikan jas Ardan, ia meraba saku-sakunya, mencari struk atau kertas yang tertinggal. Rosiana berhenti menangisi nasibnya. Ia sadar, air mata tidak akan mengubah Ardan menjadi suami yang baik, dan tidak akan membuat hati Bu Ratih menjadi lembut. Satu-satunya jalan keluar dari neraka ini bukan dengan memohon belas kasihan, melainkan dengan memegang kartu as yang bisa meruntuhkan kesombongan mereka. Dan tekad itu semakin bulat saat suatu sore, ketika membersihkan laci meja rias, Rosiana menemukan sebuah bon pembelian tas wanita seharga 20 juta rupiah. Tanggal pembeliannya baru 2 hari yang lalu. Itu bukan tas untuk Rosiana, dan jelas bukan untuk Bu Ratih yang selera warnanya norak. Itu untuk wanita lain. Saat itulah, Rosiana bersumpah di depan cermin yang memantulkan wajah lelahnya. Ia akan bertahan sedikit lagi. Ia akan menjadi istri bodoh yang mereka inginkan, sampai ia menemukan bukti yang cukup untuk menghancurkan mereka semua. Peran sebagai upik abu, ini akan ia mainkan dengan sempurna, sampai tiba waktunya ia membakar istana ini hingga rata dengan tanah. Kesempatan emas yang ditunggu-tunggu Rosiana, akhirnya datang pada suatu Selasa siang yang terik. Hari itu, Ardan sedang terburu-buru karena jadwal keberangkatannya keluar kota dimajukan. Ia panik mencari paspornya yang terselip, membolak-balik isi lemari, dan menghamburkan kertas-kertas di meja kerjanya. Setelah menemukan benda yang dicari, Ardan langsung menyambar koper dan berlari keluar rumah menuju mobil jemputan, meninggalkan pintu ruang kerjanya yang sakral itu sedikit terbuka. Biasanya, ruang kerja Ardan adalah area terlarang. Ardan selalu menguncinya rapat-rapat dan kuncinya selalu ia kalungkan di leher, atau disimpan di brankas kecil di kamarnya. Rosiana bahkan dilarang masuk untuk sekadar menyapu, kecuali di bawah pengawasan ketat Ardan. Banyak dokumen rahasia perusahaan. Otak udang sepertimu bisa menghilangkan kontrak miliaran kalau asal bersih-bersih. Begitu alasan Ardan selalu. Rosiana berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah memukul-mukul rongga dadanya minta keluar. Suara mobil Ardan sudah menjauh, gerbang depan sudah ditutup kembali oleh satpam komplek. Rumah sepi. Ini saatnya. Dengan tangan gemetar, Rosiana mendorong pintu itu pelan. Engselnya yang terawat baik tidak mengeluarkan bunyi sedikit pun. Aroma ruangan itu langsung menyergap hidungnya. Bau kertas tua, tinta, dan asap rokok cerutu mahal yang biasa dihisap Ardan saat sedang merasa hebat. Ruangan itu berantakan sisa kepanikan Ardan tadi pagi. Kertas-kertas berserakan di lantai, laci-laci terbuka setengah. Rosiana melangkah masuk, kakinya terasa berat seakan ada timah yang menggelayuti. Ia tahu jika Ardan tiba-tiba kembali karena ada barang yang tertinggal, tamatlah riwayatnya. Tapi rasa penasaran dan dendam di dadanya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia mulai memunguti kertas-kertas di lantai, berpura-pura merapikan jika sewaktu-waktu ada yang memergoki. Matanya dengan cepat memindai isi dokumen-dokumen itu. Awalnya hanya surat-surat tagihan kartu kredit yang angkanya fantastis, tagihan klub malam, dan bukti pembayaran hotel bintang 5. Hal-hal yang sudah ia duga, namun tetap menyakitkan. Namun, perhatian Rosiana teralihkan pada sebuah map merah tebal yang tergeletak pasrah di atas meja kerja yang mengkilap. Map itu bertuliskan, Proyek Lansia Sejahtera. Judul yang terdengar mulia, namun entah kenapa membuat bulu kuduk Rosiana meremang. Perlahan, ia membuka map tersebut. Lembar demi lembar ia baca. Matanya membelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan proyek sosial. Ini adalah daftar mangsa.
Di dalam map itu terdapat ratusan fotokopi KTP dan kartu pensiun milik orang-orang tua. Ada nama Pak Sumardi, pensiunan guru SD. Ada Bu Aminah, janda veteran. Ada Pak Joko, mantan buruh pabrik. Di samping nama-nama itu, tertera nominal angka yang membuat kepala Rosiana pusing. 50 juta. 150 juta. Bahkan ada yang menyetor 300 juta rupiah. Rosiana menemukan sebuah brosur dummy yang belum dicetak massal. Di sana tertulis janji manis. Investasikan uang pensiun Anda di perkebunan sawit plasma, bagi hasil 20% per bulan, terjamin aman dunia akhirat. Tangan Rosiana menutup mulutnya sendiri, menahan pekikan horor. Tidak ada perkebunan sawit. Rosiana tahu persis Ardan tidak pernah pergi ke Sumatera atau Kalimantan untuk urusan sawit. Ardan hanya pergi ke Bali atau Singapura untuk berfoya-foya. Uang pensiunan orang-orang tua itu, Ardan memakannya. Ardan merampok masa tua mereka. Ia membalik halaman berikutnya dan menemukan sebuah buku catatan kecil dengan tulisan tangan Ardan yang berantakan. Itu adalah buku kas, asli. Masuk, Pak Mulyono, 100 JT. Keluar, DP mobil sport, 80 JT. Masuk, Bu Surti, 50 JT. Keluar, hadiah ultah Sinta, 30 JT. Darah Rosiana mendidih. Rasa jijik merayapi seluruh tubuhnya. Uang yang selama ini dipakai Ardan untuk membeli mobil, membeli jam tangan, dan membelikan barang mewah untuk selingkuhannya, adalah uang darah dan keringat para lansia yang mungkin sekarang sedang harap-harap cemas menunggu hasil investasi bodong ini. Pantas saja Ardan selalu pelit padanya. Uang itu bukan uang berkah, dan Ardan mungkin takut, mengotori, rumah tangganya dengan uang haram, atau sekadar karena ia memang serakah hingga ke tulang sumsum. Biadab kamu, Mas. Desis Rosiana. Air mata kemarahan menetes di pipinya. Ia membayangkan wajah-wajah orang tua di fotokopi KTP itu. Mereka pasti mengumpulkan uang itu puluhan tahun, menahan lapar demi masa tua yang tenang, tapi Ardan merampasnya semudah membalik telapak tangan hanya demi gaya hidup fana. Rosiana sadar ia tidak bisa hanya diam dan menangis. Bukti ini terlalu kuat. Bukti ini bisa mengirim Ardan ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Ia merogoh saku daster lusuhnya, mengeluarkan ponsel pintar butut yang layarnya sudah retak di pojok kiri. Ponsel itu adalah ponsel bekas Ardan 3 tahun lalu yang dihibahkan padanya. Meski kameranya tidak canggih, cukup untuk memotret tulisan di dokumen itu. Cekrek. Cekrek. Rosiana memotret setiap lembar penting dengan tangan gemetar namun fokus. Ia memotret daftar nama korban. Ia memotret aliran dana ke rekening pribadi Ardan. Ia memotret skema palsu investasi itu. Ia memastikan setiap huruf terbaca jelas. Setiap kali suara shutter kamera berbunyi, Rosiana merasa seolah sedang menancapkan paku ke peti mati suaminya. Rasa takutnya perlahan hilang, berganti dengan misi suci. Ia bukan lagi istri yang tak berguna. Ia adalah pemegang kunci kehancuran Ardan. Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil di depan pagar. Tubuh Rosiana menegang. Itu suara klakson mobil Ardan. Kenapa dia kembali secepat ini? Apakah penerbangannya dibatalkan? Atau dia sadar pintu ruang kerjanya terbuka? Panik melanda. Rosiana buru-buru menutup map merah itu dan meletakkannya kembali ke posisi semula. Sedikit miring di atas tumpukan kertas lain. Persis seperti ingatan fotografisnya merekam posisi awal tadi. Ia memungut kain lap yang tadi ia bawa sebagai alibi, lalu dengan cepat namun hati-hati melangkah mundur keluar dari ruangan. Baru saja ia menutup pintu ruang kerja dan bergeser ke arah ruang tamu, sambil berpura-pura mengelap meja vas bunga, pintu utama terbuka kasar. Ardan masuk dengan wajah kesal, diikuti oleh sopir taksi online yang membawa koper. Sialan, dompetku ketinggalan, umpat Ardan sambil berjalan cepat melewati Rosiana tanpa menoleh. Rosiana menahan napas, jantungnya seolah berhenti berdetak saat Ardan berjalan menuju ruang kerja. Ardan memutar gagang pintu, membukanya, lalu masuk ke dalam. Rosiana memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tolong jangan sadar, tolong jangan sadar. Detik demi detik berlalu terasa seperti jam. Terdengar suara laci dibuka dan ditutup kasar. Lalu langkah kaki mendekat lagi. Ardan keluar sambil menenteng dompet kulit buayanya.
Ia berhenti sejenak di depan Rosiana yang masih menunduk mengelap vas bunga yang sudah mengkilap. "Kamu ngapain di situ?" "Bengong aja kerjaannya," tegur Ardan ketus. Lagi bersihin debu vas." "Mas," jawab Rosiana dengan suara dibuat seserak mungkin agar getaran ketakutannya tidak terdengar. Ardan mendengus, tidak curiga sama sekali. Baginya, Rosiana hanyalah ornamen rumah yang tidak punya otak. Tidak mungkin berani menyentuh wilayah kekuasaannya. "Jaga rumah. Awas kalau ada barang hilang." Ardan kembali melenggang pergi, masuk ke taksi online yang menunggunya. Setelah mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, barulah Rosiana merosot duduk di lantai. Kakinya lemas seperti jeli. Ia mendekap ponsel butut di dadanya erat-erat. Di dalam benda retak itu, kini tersimpan senjata yang sangat mematikan. Rahasia kelam Ardan kini ada di genggamannya. Dan Rosiana berjanji, ia akan menggunakan senjata ini dengan sebaik-baiknya. Bukan sekarang, tapi nanti, di saat yang paling menyakitkan. Panas matahari siang itu terasa membakar kulit, seolah alam semesta ikut menghukum Rosiana yang sedang berjalan kaki menyusuri trotoar panas di pusat kota. Peluh membasahi punggungnya, membuat daster motif bunga yang sudah pudar warnanya itu menempel tak nyaman di kulit. Beberapa jam yang lalu, Bu Ratih menelepon dengan nada mendesak. Mertuanya itu mengeluh sakit pinggang dan bersikeras hanya cocok dengan obat herbal Tiongkok yang dijual di toko obat spesifik di dalam sebuah mall mewah di Jakarta Pusat. Bu Ratih tidak mau tahu bahwa jarak rumah ke sana sangat jauh, dan ia juga tidak mau mentransfer uang ongkos taksi. "Naik angkot saja. Jangan manja jadi istri, hitung-hitung olahraga biar badanmu tidak melar." Begitu titah Bu Ratih yang tak bisa dibantah. Dengan sisa uang belanja yang ia koret-koret dari dompet, Rosiana berangkat. Ia menatap gedung mall megah di hadapannya dengan perasaan minder. Penampilannya yang lusuh, dengan sandal jepit yang tipis dan tas kain belanja pasar, sangat kontras dengan pengunjung mall yang wangi dan modis. Satpam di pintu masuk bahkan sempat menatapnya curiga sebelum akhirnya membiarkannya lewat. Rosiana berjalan menunduk, berusaha secepat mungkin mencapai toko obat di lantai dasar agar bisa segera pulang. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak di depan sebuah butik tas branded internasional yang dinding depannya terbuat dari kaca bening. Bukan tas-tas seharga ratusan juta yang menarik perhatiannya, melainkan sosok laki-laki yang sedang berdiri di depan kasir. Laki-laki itu mengenakan kemeja linen putih santai dan kacamata hitam yang disampirkan di kerah baju. Postur tubuhnya, cara berdirinya yang sedikit membungkuk saat tertawa, Rosiana hafal betul di luar kepala. Itu Ardan. Jantung Rosiana seakan berhenti berdetak. Bukannya Ardan pamit pergi ke Surabaya untuk meninjau proyek apartemen yang macet? Ardan bahkan pagi-pagi sekali sudah berkemas dan diantar taksi online ke bandara. Kenapa dia ada di Jakarta? Di mall ini? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Rosiana bersembunyi di balik pilar besar, mengintip ke dalam butik. Ardan tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda yang cantik jelita. Rambutnya panjang bergelombang, kulitnya putih mulus terawat, dan tubuhnya dibalut dress ketat berwarna merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya. Wanita itu, yang kemudian diketahui Rosiana bernama Sinta, terlihat sedang merajuk manja sambil menunjuk sebuah tas tangan kecil berwarna emas. "Yang ini bagus banget, sayang. Cocok buat arisan nanti sama teman-teman sosialitaku. Boleh ya?" Suara wanita itu terdengar samar-samar saat pintu kaca butik terbuka, karena ada pelanggan lain keluar. Ardan tertawa renyah, tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan pada Rosiana. Tanpa ragu, Ardan mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya, kartu yang sama yang selalu ia bilang, over limit, setiap kali Rosiana meminta uang susu atau beras. "Ambil saja, apa sih yang gak buat kamu?" jawab Ardan sambil mencubit pipi wanita itu dengan mesra. Dada Rosiana sesak bukan main. Ia merasa mual. Tas yang ditunjuk Sinta itu, harganya setara dengan biaya hidup Rosiana selama 2 tahun. Tas itu dibayar dengan uang hasil menipu Pak Sumardi, Bu Aminah, dan para pensiunan lainnya. Rosiana melihat Sinta kegirangan, memeluk leher Ardan dan mencium pipinya di depan umum tanpa rasa malu. Setelah transaksi selesai, pasangan itu keluar dari butik. Sinta menenteng paper bag besar dengan wajah berseri-seri, sementara Ardan merangkul pinggang rampingnya dengan posesif.
Mereka berjalan melewati Rosiana yang bersembunyi di balik pilar. Jarak mereka hanya 2 meter. Rosiana bisa mencium parfum Ardan yang bercampur dengan parfum manis wanita itu. "Nanti malam kita makan di mana?" tanya Sinta manja. "Terserah kamu. Mau steak wagyu yang kemarin? Atau Japanese fine dining?" tawar Ardan lembut. "Wagyu aja deh." "Oh ya? Istri kamu yang di rumah nggak nyariin emangnya? Katanya kamu ke Surabaya." Rosiana menahan napas. Ia ingin mendengar jawaban suaminya. Ardan mendengus remeh. "Ah, si babu itu? Nggak bakal curiga dia. Otaknya nggak nyampe. Paling dia lagi sibuk ngepel atau nyuci baju. Biarin aja, dia itu gampang dikibulin. Yang penting kamu senang." Deh. Air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata Rosiana mendadak surut, tergantikan oleh api amarah yang menyala hebat. Si babu. Itulah sebutan Ardan untuknya di depan gundiknya. 5 tahun pengabdiannya, kesabarannya merawat rumah, melayani mertua yang cerewet, semuanya hanya dianggap sebagai pekerjaan seorang babu yang gampang dibodohi. Rosiana tidak melabrak mereka. Ia tidak berteriak histeris menarik rambut Sinta atau menampar Ardan di tengah keramaian mall, meski hatinya menjerit ingin melakukannya. Ia tahu, jika ia membuat keributan sekarang, ia hanya akan dipermalukan. Ardan pasti akan memutarbalikkan fakta, menyebutnya istri gila yang cemburuan, dan ia tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawannya saat ini. Sebaliknya, tangan Rosiana merogoh saku daster kumalnya. Ia mengeluarkan ponsel bututnya lagi. Dengan tangan gemetar menahan emosi, ia mengarahkan kamera ke arah punggung Ardan dan Sinta yang berjalan menjauh. Ia menekan tombol rekam video. Ia merekam bagaimana Ardan membukakan pintu mobil sedan mewah. Bukan mobil keluarga yang biasa ada di garasi, tapi mobil sport 2 pintu yang entah Ardan simpan di mana selama ini, untuk Sinta. Ia merekam plat nomor mobil itu. Ia merekam kemesraan mereka yang menjijikkan. Video berdurasi 2 menit itu tersimpan aman di memori ponselnya, bersanding dengan foto-foto dokumen penipuan yang ia ambil sebelumnya. Saat mobil mewah itu melaju meninggalkan lobi mall, Rosiana menatap bayangan dirinya di kaca jendela sebuah toko roti. Ia melihat wanita yang kurus, kusam, dan terlihat tua sebelum waktunya. Tapi di balik mata yang lelah itu, ada sorot mata pemburu yang baru saja menemukan mangsanya. "Puas-puasinlah ketawa kamu sekarang, Sinta," bisik Rosiana pada angin lalu. "Pakai tas mahal itu, makan daging wagyu itu. Karena sebentar lagi, kamu akan ikut terseret ke dalam lumpur yang dibuat oleh laki-laki yang kamu banggakan itu." Rosiana berbalik arah. Ia tidak jadi membeli obat untuk Bu Ratih. Persetan dengan sakit pinggang mertuanya. Ia punya urusan yang lebih penting. Ia harus pulang, menyusun kepingan puzzle kehancuran ini menjadi satu gambar yang utuh. Rasa sakit karena dikhianati kini berubah menjadi bahan bakar yang sangat efektif. Jika Ardan menganggapnya babu yang bodoh, maka Rosiana akan dengan senang hati menjadi babu yang membersihkan sampah-sampah ini dari hidupnya, selamanya. Ia melangkah menuju halte angkot dengan kepala tegak. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya rencana dingin yang tersusun rapi di kepalanya. Babak baru permainan ini telah dimulai, dan kali ini, Rosiana yang memegang kendalinya. Malam itu, sepulang dari mall dengan tangan kosong tanpa obat pesanan Bu Ratih, Rosiana harus menerima amukan hebat dari mertuanya via telepon. Caci maki tentang betapa tidak bergunanya dirinya sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun kali ini, Rosiana mendengarkannya sambil menatap layar ponsel retaknya dengan tatapan kosong namun tajam. Di galeri ponsel itu, tersimpan 2 kunci kehancuran Ardan, bukti investasi bodong dan bukti perselingkuhan. Rosiana sadar, ia tidak bisa bergerak sendirian. Ardan licin seperti belut. Uangnya banyak, meski hasil curian, dan ia pasti punya kenalan orang dalam yang bisa memutarbalikkan fakta jika Rosiana melapor ke kantor polisi sembarangan. Ia bisa saja dituduh mencuri dokumen atau memalsukan bukti. Rosiana butuh sekutu. Seseorang yang memiliki suara lantang yang tidak bisa dibungkam oleh uang Ardan. Seseorang yang tidak takut. Ingatannya melayang pada masa kuliah dulu, sebelum ia menikah dan dipenjara oleh Ardan. Ia teringat sosok Bayu Pratama. Dulu, Bayu adalah mahasiswa aktivis yang paling vokal mendemo ketidakadilan. Sekarang,
Rosiana sering melihat wajah Bayu di layar televisi sebagai jurnalis investigasi terkenal yang program beritanya ditakuti para koruptor. Mata Bayu, begitu nama segmen acaranya yang terkenal tajam menguliti kasus kriminal. Dengan sisa kuota internet yang menipis, Rosiana memberanikan diri mencari kontak Bayu lewat media sosial. Ia mengirim pesan singkat, ragu apakah pria sesukses Bayu masih mengingat teman lamanya yang kini hanyalah ibu rumah tangga lusuh. Bayu, ini Rosiana. Aku butuh bantuan. Ini soal hidup dan mati. Dan ini soal uang rakyat kecil yang dicuri. 5 menit kemudian, ponselnya bergetar. Balasan dari Bayu singkat namun melegakan. Besok jam 10 pagi. Di taman kota belakang stasiun lama. Aku ingat kamu, Rosi. Keesokan harinya, Rosiana berbohong pada Ardan, yang baru saja pulang dari perjalanan bisnis palsunya, bahwa ia harus ke pasar induk mencari bumbu dapur khusus pesanan Bu Ratih. Ardan yang sedang asyik chatting dengan Sinta hanya mengibaskan tangan menyuruhnya pergi tanpa banyak tanya. Pertemuan di taman kota itu berlangsung emosional. Bayu nyaris tidak mengenali wanita kurus kering dengan pakaian lusuh yang duduk di bangku taman itu sebagai Rosiana, primadona kampus mereka dulu. Ya Tuhan, Rosi, apa yang terjadi padamu? Tanya Bayu dengan nada prihatin yang mendalam saat melihat tangan Rosiana yang kasar dan wajahnya yang tanpa rona. Simpan rasa kasihanmu, Bay, potong Rosiana cepat. Ia tidak punya waktu untuk drama reuni. Ia mengeluarkan ponsel retaknya dan meletakkannya di antara mereka. Lihat ini. Bayu mengambil ponsel itu. Awalnya ia melihat dengan dahi berkerut. Namun semakin ia menggeser layar melihat foto-foto dokumen, proyek lansia sejahtera, dan aliran dana di buku kas Ardan, ekspresi wajahnya berubah drastis. Naluri jurnalisnya langsung menyala. Matanya membelalak kaget. Gila. Desis Bayu. Ini skema Ponzi raksasa. Korbannya para pensiunan, jumlahnya miliaran rupiah, dan suamimu pelakunya. Rosiana mengangguk kaku. Bukan cuma itu. Dia menggunakan uang itu untuk gaya hidup mewahnya dan membiayai gundiknya. Sementara para korban mungkin sekarang sedang menangis karena uang pensiun mereka lenyap. Aku punya videonya bersama selingkuhannya, bukti kalau dia tidak bangkrut, seperti yang dia bilang ke investor. Bayu menatap Rosiana dengan tatapan baru. Tatapan hormat. Kamu tinggal serumah dengan monster, Rosi. Dan kamu berhasil mendapatkan bukti seakurat ini tanpa ketahuan? Kamu nekat sekali. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Bay. Harga diriku sudah diinjak-injak. Aku cuma mau keadilan. Aku mau dia hancur sehancur-hancurnya. Bukan cuma di penjara, tapi dipermalukan di depan semua orang yang dia tipu. Bayu terdiam sejenak, otaknya berputar cepat menyusun strategi. Sebagai jurnalis senior, ia tahu cara memainkan kartu ini. Dengar, Rosi. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya ke penjara. Tapi kalau kita lapor polisi sekarang secara diam-diam, Ardan punya peluang untuk kabur ke luar negeri atau menghilangkan aset sisanya sebelum penyitaan. Kita butuh efek kejut. Kita butuh operasi tangkap tangan yang disaksikan publik supaya dia tidak bisa berkutik. Maksudmu? Kapan Ardan akan mengumpulkan orang banyak? Atau kapan dia akan merasa paling aman dan sombong? Tanya Bayu. Rosiana teringat pembicaraan telepon Ardan yang ia curi dengar tadi pagi. Minggu depan. Dia mau mengadakan gala dinner di rumah. Katanya syukuran kesuksesan bisnis barunya sekaligus pamer ke keluarga besar dan kolega bisnisnya. Dia mengundang banyak orang kaya baru yang sepertinya akan jadi target penipuan selanjutnya. Bayu tersenyum miring. Senyum yang menyeratkan bahaya bagi Ardan. Sempurna. Itu panggung yang dia siapkan untuk kematiannya sendiri. Bayu mendekatkan wajahnya, berbisik serius. Rosi, kamu harus kembali ke rumah itu. Kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia merasa kamu masih istri bodoh yang penurut. Bantu dia siapkan pestanya. Buat dia terlena. Lalu, tepat di puncak acara itu, saat dia merasa di atas angin, timku dan polisi akan masuk. Kita akan siarkan penangkapannya secara live di televisi nasional. Biar seluruh Indonesia melihat wajah asli, sang tuan besar, itu.
Rosiana merasakan getaran dingin merambat di punggungnya. Rencana itu terdengar mengerikan sekaligus sangat memuaskan. Tapi kamu harus janji satu hal, Rosi, tambah Bayu, menatap mata sahabat lamanya itu tajam. Minggu ini akan jadi minggu terberatmu. Ardan mungkin akan semakin kasar karena stres menyiapkan acara, atau semakin sombong. Kamu harus tahan. Jangan sampai bocor. Sedikit saja dia curiga, nyawamu bisa terancam. Dia bukan cuma penipu, dia kriminal yang terdesak. Rosiana mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Bayangan wajah Bu Ratih yang menghinanya, Ardan yang melempar uang ke muka, dan Sinta yang tertawa manja, berputar di kepalanya. Aku akan bertahan, Bey, jawab Rosiana dingin. Aku sudah bertahan di neraka selama 5 tahun. Seminggu lagi tidak ada artinya demi melihat dia jatuh. Bayu menyalin semua data dari ponsel Rosiana ke laptopnya yang aman. Sebelum berpisah, Bayu menggenggam tangan Rosiana sebentar, menyalurkan kekuatan. Kamu wanita kuat, Rosi. Bertahanlah. Bantuan akan datang. Rosiana pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh berbeda. Jika sebelumnya ia merasa sendiri dan tak berdaya, kini ia merasa memiliki angkatan perang di belakangnya. Ia kembali masuk rumah mewah itu, menyambut Ardan yang sedang memarahinya karena pulang terlambat dari pasar, dengan kepala tertunduk patuh. Maaf, Mas. Tadi macet, ucap Rosiana lirih. Namun dalam hati, Rosiana berteriak lantang, marah-marahlah sepuasmu sekarang. Karena waktumu tinggal menghitung hari. Suasana di rumah mewah itu berubah menjadi hiruk-pikuk layaknya pasar yang sedang kebakaran. Sejak pagi buta, Ardan sudah berteriak-teriak membagikan perintah layaknya jenderal perang yang sedang mabuk kekuasaan. Rencana makan malam besar untuk merayakan ekspansi bisnis, palsunya benar-benar membuat Ardan kehilangan akal sehat. Ia ingin segalanya terlihat sempurna, mewah, dan mengintimidasi para tamu undangan, namun tentu saja, ia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk menyewa jasa profesional. Baginya, ia memiliki budak gratis yang siap diperas tenaganya sampai kering. Rosiana. Dengar baik-baik, Rosiana. Jangan sampai ada satupun yang meleset. Ardan melemparkan secari kertas lusuh berisi daftar menu ke wajah istrinya yang sedang mengepel lantai. Kertas itu melayang jatuh tepat di air pel yang keruh. Rosiana memungut kertas basah itu dengan tangan gemetar. Tulisan cakar ayam Ardan tertera di sana. Rendang daging sapi 3 kilo, ayam bakar madu, udang saus telur asin, sop buntut, dan puding buah 3 lapis. Semuanya harus dimasak sendiri. Mas, ini porsi untuk 20 orang lebih. Apa tidak sebaiknya kita pesan catering saja? Aku takut waktuku tidak cukup kalau harus masak semuanya sendirian, belum lagi harus beres-beres rumah. Ucap Rosiana mencoba bernegosiasi secara logis, meski ia tahu itu sia-sia. Catering? Kamu pikir uang itu turun dari langit? Sembur Ardan, matanya melotot tajam. Catering itu mahal. Rasanya belum tentu enak. Kamu itu di rumah seharian ngapain saja? Masak segitu saja manja. Dasar wanita malas. Pokoknya aku tidak mau tahu, besok malam semua makanan itu harus sudah tersaji di meja makan. Rasanya harus enak. Tampilannya harus berkelas kayak hotel bintang 5. Awas kalau sampai bikin malu aku di depan investor. Ardan kemudian duduk di sofa, mengangkat kakinya ke atas meja kaca yang baru saja dilap Rosiana. Ia menelepon seseorang dengan nada suara yang berubah drastis menjadi manis dan menjijikkan. Halo, Sinta sayang. Iya, besok malam jadi. Kamu datang ya. Pakai gaun merah yang kemarin kita beli. Tenang saja, si babu di rumah ini tidak akan curiga. Aku kenalkan kamu sebagai sekretaris baruku. Iya, biar sekalian dia melayanimu. Lucu kan? Rosiana mendengar semuanya dari dapur. Tangannya yang sedang memegang pisau daging mengerat kuat pada gagangnya. Ardan benar-benar iblis. Ia tidak hanya menyuruh istrinya menjadi koki gratisan, tapi juga merencanakan penghinaan pamungkas dengan membawa gundiknya masuk ke dalam rumah, duduk di meja makan sebagai tamu kehormatan, sementara Rosiana harus melayaninya seperti pelayan restoran. Darah Rosiana mendidih. Namun ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang memburu. Sabar, Rosi. Sabar. Biarkan Sinta datang. Biarkan dia duduk di kursi paling nyaman.
Biarkan dia ikut difoto oleh wartawan saat polisi menyeret mereka nanti, batin Rosiana menenangkan diri. Siang itu, Rosiana pergi ke pasar tradisional sendirian. Ia menyeret 2 kantong belanjaan super berat yang berisi daging, beras, dan sayuran. Bahunya terasa mau copot, telapak tangannya merah tergores plastik. Namun, ia tidak mengeluh. Setiap langkah kakinya yang berat diiringi dengan visualisasi kehancuran Ardan. Daging yang ia beli ini akan menjadi jamuan terakhir sebelum suaminya makan nasi cadong di penjara. Sesampainya di rumah, teror belum berakhir. Ponsel rumah berdering. Itu dari Bu Ratih. Rosiana, Ardan bilang besok ada acara besar ya? Awas kamu jangan bikin malu keluarga kami. Suara cempreng Bu Ratih langsung menyalak tanpa salam. Ibu mau kamu buatkan sambal goreng ati khusus buat ibu. Jangan pedas-pedas. Potongannya harus dadu kecil-kecil, jangan sampai gosong. Ingat, teman-teman arisan ibu yang kaya raya juga bakal datang. Kamu dandan yang rapi sedikit, jangan kayak gembel. Tapi jangan terlalu menor juga, nanti dikira kamu nyonya rumahnya. Kamu itu cuma pendamping, sadar diri. Baik, Bu. Ada lagi? Jawab Rosiana singkat. Oh ya, pastikan toilet tamu bersih dan wangi. Jangan sampai ada noda sedikit pun. Teman-teman ibu itu orang higienis, jijik kalau lihat kamar mandi kotor. Sikat sampai kinclong. Panggilan ditutup sepihak. Rosiana meletakkan gagang telepon dengan perlahan. Mereka semua memperlakukannya lebih rendah daripada kotoran di alas kaki. Mereka berpikir Rosiana tidak berdaya, terikat, dan bergantung pada mereka. Mereka tidak tahu bahwa pembantu yang mereka hina ini sedang memegang tombol pemicu bom waktu yang akan meledakkan kehidupan nyaman mereka. Malam itu, dapur rumah mewah itu mengepul penuh asap. Rosiana bekerja bak mesin. Ia mengiris bawang sambil menahan perih di mata, mengaduk rendang panas yang memercik ke tangannya, dan memanggang ayam hingga kulitnya melepuh terkena loyang panas. Ardan sudah tidur nyenyak di kamarnya yang ber-AC dingin, bermimpi tentang uang triliunan yang akan ia dapatkan dari calon korban barunya besok. Pukul 2 pagi, Rosiana baru selesai memasak. Ia menatap deretan panci dan wajan berisi makanan lezat itu. Ia merasa lelah luar biasa, tulang-tulangnya serasa remuk. Ia duduk bersandar di kabinet dapur yang dingin, memijat kakinya yang bengkak. Tiba-tiba ponsel butut di saku dasternya bergetar. Satu pesan masuk dari Bayu. Tim sudah siap. Kami akan standby di mobil van hitam di ujung jalan jam 7 malam besok. Pastikan semua target ada di ruang makan jam 7.30. Begitu kamu kasih kode, kami dobrak. Istirahatlah, Rosi. Besok adalah hari kemerdekaanmu. Membaca pesan itu, rasa lelah Rosiana seketika menguap. Senyum dingin kembali terukir di wajahnya yang berminyak dan kusam. Ia menatap pintu kamar tidur utama di lantai atas. Tidurlah yang nyenyak, Mas Ardan. Bermimpilah yang indah tentang jadi orang kaya. Karena besok, saat kamu bangun, mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Bisik Rosiana. Ia bangkit berdiri, menyeka keringat di dahinya. Besok, rumah ini akan penuh dengan tamu. Ardan akan mengenakan jas terbaiknya. Sinta akan memakai gaun merahnya. Bu Ratih akan memakai semua emasnya. Dan Rosiana akan memakai topeng, istri bodohnya untuk terakhir kalinya, sebelum membukanya dan memperlihatkan siapa pemenang sesungguhnya. Panggung sandiwara sudah siap, dan sutradaranya adalah wanita yang mereka anggap tak berguna itu. Pagi hari di hari acara besar itu, atmosfer di rumah Ardan terasa begitu mencekam, seolah ada badai besar yang sedang menahan napas sebelum menghantam. Matahari baru saja naik sepenggalah, namun Ardan sudah seperti cacing kepanasan. Ia mondar-mandir di ruang tamu, memeriksa setiap inci perabotan, memastikan tidak ada debu yang berani menempel. Jas mahalnya sudah digantung rapi di ruang tengah, siap dipakai untuk memukau para tamu yang akan menjadi mangsa investasi bodongnya. Sementara itu, Rosiana memanfaatkan kesibukan Ardan yang sedang memarahi tukang kebun tetangga, karena daun kering yang terbang ke halaman rumahnya, untuk menyelinap ke area servis di belakang rumah. Di ruang cuci yang sempit dan lembab itu, di antara deru mesin cuci yang berputar, Rosiana mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia harus melakukan konfirmasi terakhir.
Satu kesalahan kecil saja dalam koordinasi waktu, rencana mereka bisa berantakan. Rosiana menekan tombol panggil cepat ke nomor Bayu. Halo, suara Bayu terdengar berat dan serius di seberang sana. "Bey, dengar?" bisik Rosiana sambil matanya waspada menatap pintu penyekat dapur. Ardan mengubah layout acara. Dia memindahkan meja utama ke dekat kolam renang, bukan di ruang tengah. "Kamu harus memberitahu tim kameramen supaya posisi mereka tidak terhalang tembok pagar samping." "Oke, dicatat. Berarti kami akan masuk lewat gerbang samping garasi, bukan pintu depan. Kamu pastikan gembok gerbang samping itu tidak dikunci." "Ros," instruksi Bayu cepat. "Sudah aku atur. Kuncinya karatan, jadi alasanku nanti lupa mengunci karena..." Brak! Pintu ruang cuci didobrak dengan kasar hingga menghantam tembok. Rosiana terlonjak kaget, ponsel di tangannya nyaris terlepas. Di ambang pintu, berdiri Ardan dengan wajah merah padam dan napas memburu. Matanya menatap nyalang ke arah Rosiana dan ponsel yang digenggamnya. "Siapa itu?" bentak Ardan. Suaranya menggelegar mengalahkan suara mesin cuci. Jantung Rosiana seakan berhenti berdetak. Darah di wajahnya surut seketika. Ia tertangkap basah. Ardan melangkah lebar, mendekatinya dengan ancaman yang nyata di setiap gerakannya. Sebelum Rosiana sempat menyembunyikan ponselnya, tangan kekar Ardan sudah lebih dulu menjambak rambut panjang Rosiana, menarik kepalanya ke belakang dengan kasar. "Aduh, Mas, sakit." Pekik Rosiana refleks memegang tangan suaminya, berusaha mengurangi rasa sakit di kulit kepalanya. "Kamu telepon siapa?" "Hah?" bisik-bisik di belakang rumah kayak maling. Ardan mendekatkan wajahnya ke wajah Rosiana, matanya memicing penuh curiga. "Kamu punya simpanan ya? Kamu selingkuh?" "Ngaku." Tuduhan itu begitu menggelikan sekaligus menyakitkan. Ardan, laki-laki yang tidur dengan wanita lain dan menghabiskan uang istri orang lain, kini menuduh Rosiana yang setia berselingkuh hanya karena satu panggilan telepon. Ironi yang memuakkan. Namun, di detik genting itu, otak Rosiana bekerja dengan kecepatan kilat. Ia tidak boleh panik. Ia tidak boleh terlihat cerdas atau licik. Ia harus menjadi Rosiana yang Ardan kenal. Bodoh, takut, dan tidak berdaya. Rosiana membiarkan air matanya menetes, memasang wajah paling memelas dan ketakutan yang ia bisa. "Ampun, Mas. Sakit." Rintih Rosiana. Aku cuma telepon Kang Asep tukang sayur." "Tukang sayur?" Ardan melonggarkan jambakannya sedikit, tapi belum melepaskannya. "Jangan bohong kamu. Ngapain telepon tukang sayur bisik-bisik begitu?" "Itu, Mas." Rosiana tergagap, sengaja membuat dirinya terdengar bodoh. "Si Kang Asep itu salah bawa pesanan ibu. Ibu kan pesan jeruk santang yang manis buat tamu nanti malam, tapi Kang Asep malah bawa jeruk nipis sekilo. Aku takut Mas marah kalau tahu ada kesalahan, makanya aku telepon dia diam-diam minta tukar sebelum Mas tahu. Sumpah, Mas cuma masalah jeruk." Rosiana menyodorkan ponselnya yang layarnya sudah ia matikan dengan cepat tadi. "Kalau Mas nggak percaya, telepon balik saja. Namanya, Kang Sayur Pasar, di situ." Ardan menatap istrinya dengan tatapan menyelidik, lalu beralih menatap layar ponsel retak itu dengan jijik. Ia melepaskan jambakannya dengan kasar, membuat tubuh Rosiana terhuyung menabrak mesin cuci. "Dasar perempuan udik," umpat Ardan, meludah ke lantai. "Urusan jeruk saja pakai drama sembunyi-sembunyi. Aku kira kamu punya otak buat selingkuh. Ternyata otakmu isinya cuma sayuran busuk. Bikin kaget saja." Ardan merasa lega sekaligus semakin meremehkan istrinya. Baginya, Rosiana terlalu tolol untuk bisa mengkhianatinya. Mana mungkin wanita yang ketakutan setengah mati hanya karena salah beli jeruk punya nyali untuk merencanakan sesuatu yang besar? Ardan tertawa mengejek dalam hati. Paranawanya hilang, digantikan oleh arogansi yang semakin membumbung tinggi. "Dengar ya, otak udang," Ardan menunjuk wajah Rosiana dengan telunjuknya. "Pokoknya nanti malam, jeruk itu harus sudah benar. Kalau sampai tamu-tamu komplain makanannya asem, kamu yang aku bikin jadi jus jeruk. Ngerti?" "Iya, Mas. Ngerti." "Maaf Mas."
Rosiana mengangguk-angguk cepat sambil memegangi kepalanya yang berdenyut nyeri. Sana lanjut kerja. Jangan main HP terus. HP butut begitu saja gaya-gayaan. Ardan berbalik badan dan melenggang pergi meninggalkan ruang cuci, kembali ke dunianya yang penuh ilusi kehebatan. Setelah punggung Ardan menghilang di balik pintu, Rosiana merosot ke lantai. Kakinya lemas bukan main. Keringat dingin membasahi punggungnya. Itu tadi sangat dekat. Terlalu dekat. Jika Ardan memeriksa riwayat panggilan dan melihat nama Bayu, yang untungnya tidak sempat ia simpan dengan nama asli, melainkan hanya deretan nomor tanpa nama, mungkin cerita ini akan berakhir tragis sebelum dimulai. Rosiana menarik napas dalam-dalam, menata kembali detak jantungnya. Ia meraba kulit kepalanya yang terasa panas akibat jambakan Ardan. Beberapa helai rambutnya rontok di tangannya. Ia menatap helai rambut itu dengan tatapan dingin yang mematikan. Sakit ini akan lunas nanti malam, Mas, desis Rosiana pelan. Setiap helai rambut yang kamu cabut, akan kamu bayar dengan 1 tahun di penjara. Kamu pikir aku bodoh karena urusan jeruk? Baiklah, teruslah berpikir begitu sampai borgol itu terpasang di tanganmu. Rosiana bangkit berdiri, menyeka air mata palsunya. Ia kembali mengenakan topengnya. Wajahnya kembali datar dan patuh. Ia berjalan keluar dari ruang cuci, menuju gerbang samping garasi. Dengan gerakan cepat dan tak terlihat, ia membuka gembok gerbang berkarat itu, lalu mengganjalnya sedikit dengan batu kecil agar tidak terkunci otomatis. Jalan masuk untuk para eksekutor sudah terbuka. Ardan yang sombong tidak menyadari bahwa benteng pertahanannya baru saja dibobol oleh tukang sayur yang ia hina. Malam itu, kediaman Ardan berubah menjadi panggung sandiwara paling megah. Lampu gantung kristal di ruang tengah dinyalakan dengan kekuatan penuh, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang sudah dipoles habis-habisan oleh Rosiana. Mobil-mobil mewah berderet parkir di halaman hingga meluber ke jalanan, menandakan kelas sosial para tamu yang datang. Para pengusaha yang serakah akan keuntungan cepat, pensiunan pejabat yang bingung memutar uang, hingga sosialita yang gemar pamer. Ardan berdiri di tengah ruangan bagaikan raja minyak. Setelan jas hitam slim fit buatan desainer Italia membalut tubuhnya, menyembunyikan fakta bahwa dompetnya berisi kartu kredit yang sudah limit. Di sampingnya, Bu Ratih dan Pak Anto berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Bu Ratih mengenakan kebaya sutra dengan bros berlian, yang entah asli atau palsu, sebesar kepalan tangan bayi di dadanya. Selamat datang. Silakan dinikmati hidangannya. Sapa Bu Ratih dengan senyum lebar yang dipaksakan, menyalami para tamu satu persatu. Semua ini berkat kejeniusan anak saya, Ardan. Bisnis investasinya memang tidak ada lawan. Bunganya tinggi, aman, berkah lagi. Pak Anto tidak mau kalah. Ia sibuk memamerkan jam tangan emasnya sambil menepuk-nepuk bahu seorang tamu. Zaman sekarang kalau cuma simpan uang di bank, rugi Pak. Mending ikut Ardan. Lihat tuh, hidupnya makmur. Kami orang tuanya saja kebagian berkahnya terus. Para tamu mengangguk-angguk kagum, terbuai oleh ilusi kekayaan yang disajikan di depan mata. Mereka tidak tahu bahwa makanan lezat yang mereka santap dengan lahap itu dimasak dengan air mata dan keringat seorang wanita yang kini berdiri di pojok ruangan, mengenakan pakaian seragam hitam putih layaknya pramusaji. Rosiana tidak diizinkan memakai gaun. Kamu pakai baju hitam putih saja, biar gampang bedain mana nyonya rumah mana pelayan. Begitu perintah Ardan tadi sore. Rosiana menurut. Ia berdiri memegang nampan berisi gelas-gelas kaktail buah, matanya menunduk, namun telinganya merekam setiap kebohongan yang keluar dari mulut suami dan mertuanya. Puncak penghinaan malam itu terjadi ketika pintu utama terbuka, menampilkan sosok yang ditunggu-tunggu Ardan. Sinta melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Gaun merah menyala yang ia beli di Mall Tempo Hari membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan kulit putih dan lekuk tubuhnya. Ia berjalan membelah kerumunan tamu bagaikan selebriti di karpet merah. Ardan langsung menyambutnya dengan antusias yang berlebihan. Hadirin sekalian, perkenalkan. Ini Sinta, sekretaris pribadi sekaligus mitra strategi saya dalam mengembangkan proyek Lansia Sejahtera. Seru Ardan bangga. Tepuk tangan riuh terdengar. Sinta tersenyum manis, mengangguk anggun. Namun, saat matanya bertemu dengan Rosiana di pojok ruangan, senyum itu berubah menjadi seringai mengejek. Sinta berjalan mendekati Ardan,
berbisik mesra yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Namun gestur tubuhnya yang menempel pada Ardan sudah cukup menjelaskan status aslinya kepada siapapun yang punya mata jeli. Tapi para tamu terlalu sibuk dengan mimpi kaya mendadak. Mereka tidak peduli moralitas tuan rumahnya. "Hei, kamu!" panggil Sinta sambil menjentikan jarinya ke arah Rosiana, seolah memanggil anjing peliharaan. "Sini." Rosiana menarik napas panjang, meredam gejolak di dadanya, lalu melangkah mendekat dengan nampan di tangan. "Saya mau minum." "Yang dingin," perintah Sinta angkuh, tanpa menatap wajah Rosiana. Ia sibuk membetulkan letak anting berliannya. Rosiana menyodorkan segelas es jeruk yang tadi pagi menjadi drama di ruang cuci. Sinta mengambilnya, menyeruput sedikit, lalu tiba-tiba menyemburkan kembali minuman itu ke lantai, tepat di dekat sepatu kets usang Rosiana. "Cuih, apaan ini?" pekik Sinta keras, membuat percakapan di ruangan itu terhenti seketika. Semua mata tertuju pada mereka. "Asem banget. Kamu niat ngeracunin aku ya? Ardan, pecat pelayan ini. Masa bikin minum saja nggak becus?" Ardan yang sedang mengobrol dengan investor kakap langsung menoleh. Wajahnya merah padam karena malu. Ia bergegas menghampiri, bukan untuk membela istrinya, tapi untuk menenangkan gundiknya. "Maaf ya, Sinta. Dia memang agak tolol," ucap Ardan lantang, sengaja mempermalukan Rosiana di depan puluhan pasang mata. Ardan menatap Rosiana dengan nyalang. "Heh, bikin malu saja kamu. Cepat bersihkan lantai ini. Jangan sampai tamu-tamu jijik lihat noda lengket." Bu Ratih ikut nimbrung, mengipas-ngipas wajahnya dengan dramatis. "Aduh, maaf ya Bapak Ibu sekalian. Menantu saya yang satu ini memang dari kampung, nggak ngerti selera orang kota. Bisanya cuma bikin emosi." Rosiana tidak membantah. Ia berjongkok, mengambil kain lap dari saku celemeknya, dan mulai membersihkan tumpahan minuman itu di bawah tatapan merendahkan Sinta. Sinta menatap ubun-ubun Rosiana sambil tersenyum puas, merasa menang telak. Ia bahkan sengaja memajukan ujung sepatu hak tingginya, nyaris menginjak jari tangan Rosiana yang sedang mengelap lantai. "Yang bersih," desis Sinta pelan, hanya untuk didengar Rosiana. "Tempatmu memang di bawah, Rosi. Di kaki kami." Rosiana menggosok lantai itu dengan gerakan lambat namun pasti. Dalam hatinya, tidak ada rasa sedih lagi. Air matanya sudah kering. Yang ada hanya hitungan mundur yang berdetak konstan di kepalanya. "Silakan tertawa, Sinta. Silakan injak aku, Mas Ardan. Silakan hina aku, Ibu," batin Rosiana. Saat Rosiana mendongak sedikit, ia melihat jam dinding besar di ruang tengah menunjukkan pukul 19.10. Ardan kembali ke tengah ruangan, mengangkat gelas tingginya untuk toast. "Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini adalah awal dari masa depan kita yang cerah. Dengan investasi ini, kita akan menguasai pasar." Seru Ardan berapi-api, disambut sorak-sorai tamu yang sudah mabuk oleh janji manis. Sinta bergelayut manja di lengan Ardan. Bu Ratih dan Pak Anto tertawa lebar memamerkan gigi emas mereka. Mereka semua berada di puncak dunia, merasa tak tersentuh, merasa abadi dalam kekayaan semu ini. Rosiana bangkit berdiri, membawa kain lap kotor di tangannya. Ia mundur perlahan ke arah dapur, menjauh dari kerumunan manusia-manusia serakah itu. Di ambang pintu dapur, ia berbalik menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tatapan seorang sutradara yang melihat adegan terakhir sebelum layar ditutup paksa. Ponsel di sakunya bergetar satu kali. Kode dari Bayu. "Semua unit di posisi. Menunggu aba-abamu." Rosiana tersenyum tipis. Sangat tipis. Ia berjalan menuju meja makan tempat hidangan utama disajikan. Di sana, Ardan baru saja berteriak lagi. "Hei, mana tambahan makanannya? Kepitingnya sudah habis. Cepat bawa keluar lagi. Jangan lelet." Rosiana mengangguk. "Sebentar, Mas." Ia berjalan keluar pintu depan, berpura-pura mengambil pesanan makanan yang tertinggal seperti di bab 1. Namun kali ini, ia tahu, saat ia kembali nanti, ia tidak akan membawa makanan. Ia akan membawa kiamat bagi Ardan. Pesta para penipu ini sudah berlangsung terlalu lama. Saatnya menyalakan lampu sorot kebenaran. Suasana di ruang makan semakin riuh.
Ardan masih sibuk tertawa-tawa dengan mulut penuh daging kepiting, sementara tangan kirinya merangkul pinggang Sinta yang duduk di sebelahnya dengan angkuh. Canda tawa mereka memekakan telinga, bersahut-sahutan dengan denting garpu dan pisau para tamu yang menikmati hidangan mewah itu. Rosiana meletakkan nampan berisi tambahan kepiting saus padang di meja dengan sedikit hentakan. Suara piring beradu dengan meja marmer, membuat beberapa tamu menoleh. "Pelan-pelan dong. Mau pecahin meja ya?" semprot Bu Ratih sambil mendelik. Mulutnya belepotan bumbu merah. "Dasar tidak tahu sopan santun. Sudah telat, kasar lagi." Ardan menoleh, menatap istrinya dengan sorot mata meremehkan yang sudah sangat akrab bagi Rosiana. "Nah, akhirnya datang juga. Kamu itu kalau jalan kayak siput. Sana minggir. Jangan merusak pemandangan di sebelah Sinta." Rosiana tidak bergerak. Ia berdiri tegak di ujung meja, menatap satu persatu wajah orang-orang yang selama ini menghancurkan hidupnya. Tatapannya berhenti pada Ardan. Dulu, tatapan Ardan selalu membuatnya menciut takut. Tapi malam ini, Rosiana melihat Ardan bukan sebagai raksasa yang menakutkan, melainkan sebagai tikus kecil yang sedang menari di atas perangkap yang sudah tertutup. "Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Gila kamu ya?" bentak Ardan, merasa terganggu dengan senyum misterius di wajah istrinya yang biasanya murung itu. Rosiana menarik napas panjang, menikmati udara dingin dari AC ruang makan yang sebentar lagi akan terasa sangat panas bagi suaminya. "Aku cuma sedang menghitung waktu, Mas," jawab Rosiana dengan suara tenang namun menusuk. Suaranya tidak keras, tapi anehnya mampu membelah kebisingan pesta itu. "Makanlah yang lahap. Nikmati setiap gigitan daging itu. Karena ini adalah jamuan terakhirmu sebagai tuan besar yang terhormat." Hening. Beberapa tamu berhenti mengunyah. Sinta meletakkan gelas anggurnya, menatap Rosiana dengan kening berkerut. "Ngomong apa sih babu ini? Kesambet setan dapur ya?" cibir Sinta sambil terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Ardan mendengus kasar. "Halah, abaikan saja. Dia memang suka melantur kalau kecapean. Maklum, otaknya agak miring." Ardan kembali menyenduk nasi, berusaha tidak peduli. Rosiana melirik jam dinding besar di atas bufet hias. Jarum panjang baru saja bergeser tepat ke angka 12. Pukul 19.30 pas. Waktunya habis. 20 menit sudah berlalu, Mas, ucap Rosiana pelan. Ia berjalan santai menuju televisi LED 80 inci yang terpampang megah di dinding ruang tengah, yang posisinya menghadap langsung ke meja makan panjang itu. Biasanya, TV itu hanya dipakai Ardan untuk menonton pertandingan bola atau memutar video klip musik. Rosiana menyambar remote TV yang tergeletak di meja kopi. Tanpa ragu, ia menekan tombol power. Layar hitam itu menyala, menampilkan logo stasiun berita nasional. Rosiana menaikkan volumenya hingga maksimal. Suara musik intro breaking news yang khas dan mendesak menggelegar memenuhi seluruh ruangan, membungkam tawa para tamu seketika. "Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami dalam Breaking News. Sebuah kasus penipuan investasi terbesar tahun ini baru saja terungkap." Suara pembaca berita wanita yang tegas membuat semua kepala di meja makan menoleh ke arah layar TV. Pihak kepolisian malam ini resmi menetapkan status tersangka kepada Ardan Wijaya, pemilik PT Lansia Sejahtera, atas dugaan penipuan, penggelapan dana pensiun, dan pencucian uang dengan total kerugian mencapai 50 miliar rupiah. Prang! Sendok di tangan Ardan jatuh ke piring. Wajahnya yang tadi merah karena tawa, kini memucat seputih kertas dalam hitungan detik. Matanya melotot menatap layar TV. Di sana, foto wajahnya terpampang jelas di samping tulisan besar berwarna merah, "Buronan kelas kakap." Tidak berhenti di situ, layar berganti menampilkan video rekaman amatir, video yang diambil Rosiana di Mall tempo hari. Video itu memperlihatkan Ardan sedang membelikan tas mewah untuk Sinta, sementara suara narator berita menjelaskan, tersangka diduga menggunakan uang para korban untuk gaya hidup hedonis dan membiayai wanita simpanannya, sementara para korban yang mayoritas lansia mengalami kesulitan ekonomi. Sinta menjerit kecil, menutup wajahnya dengan kedua tangan karena wajahnya terpampang jelas di televisi nasional sebagai wanita simpanan. Para tamu undangan mulai kasakusuk, kepanikan mulai menjalari ruangan itu seperti api yang menyambar bensin. Itu bohong.
teriak Ardan dengan suara bergetar. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk TV. Itu fitnah. Siapa yang bikin berita itu? Aku tuntut kalian semua. Namun, teror sesungguhnya baru dimulai. Di layar TV, tampilan berubah menjadi laporan langsung dari lapangan. Wajah Bayu Pratama, sang jurnalis investigasi terkenal, muncul di layar dengan latar belakang yang sangat familiar bagi semua orang di ruangan itu. Bayu berdiri di depan gerbang hitam yang tinggi. Di belakangnya, terlihat lampu rotator mobil polisi yang berkedip-kedip biru dan merah. Ya, saya Bayu Pratama melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Saat ini, saya berada tepat di depan kediaman tersangka Ardan Wijaya di kawasan elit Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi dari orang dalam yang menjadi saksi kunci, tersangka saat ini sedang mengadakan pesta mewah di dalam rumahnya, ironisnya menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. Bayu menatap lurus ke kamera, seolah-olah sedang menatap langsung ke mata Ardan yang berdiri gemetar di ruang makan. Pihak kepolisian sudah mengepung lokasi dan akan segera melakukan penggerebekan paksa. Tidak ada jalan keluar bagi Ardan Wijaya dan komplotannya. Bu Ratih langsung lemas dan merosot dari kursinya, nyaris pingsan. Pak Anto memegangi dadanya, napasnya sesak. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah calon korban investasi Ardan, langsung berdiri dengan wajah murka. Ardan, apa maksudnya ini? Teriak salah satu tamu yang merupakan pejabat daerah. Uang 500 juta saya yang kemarin saya transfer, itu kamu pakai buat apa? Buat beli tas perempuan ini? Suasana pesta yang mewah berubah menjadi neraka dalam sekejap. Para tamu mulai melempar serbet dan gelas ke arah Ardan. Ardan mundur teratur, wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari jalan keluar, tapi ia sadar rumahnya sudah dikepung. Tiba-tiba, pandangan Ardan terkunci pada sosok Rosiana. Istrinya itu masih berdiri di samping TV, memegang remote dengan tenang. Tidak ada kepanikan di wajah Rosiana. Justru sebaliknya, wanita itu terlihat sangat damai. Ia tersenyum, lalu meletakkan remote itu perlahan di meja. Ardan sadar seketika. Kamu. Desis Ardan, suaranya parau penuh kebencian dan ketidakpercayaan. Kamu. Orang dalam, itu kamu? Rosiana mengangguk pelan. Siapa lagi? Mas? Kang Asep tukang sayur? Sindirnya tajam, mengulang alibi yang ia pakai tadi pagi. Aku sudah bilang, aku memang tidak bisa diandalkan untuk menutupi kejahatanmu. Tapi aku sangat bisa diandalkan untuk menghancurkanmu. Dasar istri durhaka. Ardan meraung, tangannya meraih pisau daging di meja makan dan berlari menerjang ke arah Rosiana. Amarahnya sudah menutupi akal sehatnya. Ia ingin membungkam senyum kemenangan di wajah istrinya itu. Ardan, jangan, jerit Bu Ratih histeris. Tapi sebelum ujung pisau itu sempat menyentuh kulit Rosiana, suara dentuman keras terdengar dari arah pintu depan dan pintu samping. Brak! Pintu utama didobrak hingga engselnya lepas. Pintu kaca samping pecah berantakan. Puluhan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang, menyerbu masuk ke dalam ruang makan yang megah itu. Angkat tangan. Jangan bergerak. Jatuhkan senjata. Teriakan polisi menggema, memantul di dinding-dinding rumah mewah itu. Ardan terkejut, langkahnya terhenti. Pisau di tangannya terlepas, jatuh berdenting di lantai marmer, sama seperti jatuhnya harga dirinya malam itu. Rosiana tidak bergeming sedikitpun meski Ardan sempat berlari ke arahnya dengan pisau. Ia tahu suaminya tidak akan sempat menyentuhnya. Bayu sudah menjamin keselamatannya. Kini, di tengah kekacauan, di antara jeritan Sinta yang histeris dan tangisan Bu Ratih yang meraung-raung, Rosiana melangkah mundur, duduk dengan anggun di sofa tunggal yang empuk. Ia menyilangkan kakinya, mengambil secangkir teh yang masih hangat milik salah satu tamu, dan menyesapnya pelan. Matanya menatap lurus ke depan, menyaksikan suaminya diringkus paksa oleh 3 orang polisi hingga wajahnya menempel ke lantai. Pesta sudah usai. Dan Rosiana adalah satu-satunya penonton VIP yang menikmati pertunjukan penutup ini. Kekacauan di ruang makan itu mencapai puncaknya. Apa yang seharusnya menjadi malam penobatan Ardan sebagai raja bisnis, kini berubah menjadi panggung eksekusi sosial yang disaksikan jutaan pasang mata di seluruh Indonesia.
Polisi bergerak cepat dan taktis. Dalam hitungan detik, tangan Ardan yang biasanya hanya memegang gelas anggur atau setir mobil mewah, kini terjerat dinginnya borgol besi. Ia meronta, berteriak-teriak soal hak asasi dan pengacara, namun petugas tidak peduli. Wajah sombongnya kini berlumuran keringat dingin dan air mata ketakutan. "Lepaskan saya. Kalian salah tangkap. Saya ini korban fitnah," teriak Ardan serak, matanya liar mencari celah untuk kabur, namun sia-sia. Di sudut lain, Sinta menjerit histeris saat seorang polisi wanita memegangi lengannya. Gaun merah mahalnya yang tadinya menjadi simbol kemenangan, kini kusut dan ternoda tumpahan makanan. "Jangan sentuh saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma diundang," pekik Sinta, air matanya melunturkan maskara tebalnya hingga wajahnya tampak mengerikan. "Ardan, bilang sama mereka aku nggak terlibat." "Ardan?" Namun Ardan bahkan tidak menoleh padanya. Laki-laki itu terlalu sibuk meratapi nasibnya sendiri. Pemandangan paling menyedihkan justru datang dari Bu Ratih dan Pak Anto. Pasangan tua yang selama ini membusungkan dada karena kekayaan anak mereka, kini tampak kerdil. Pak Anto terduduk lemas di kursi dengan wajah pucat pasi, sementara Bu Ratih menangis meraung-raung di lantai, memegangi kaki seorang polisi. "Pak, tolong Pak, kami orang tua baik-baik. Kami nggak tahu anak kami nipu. Jangan bawa kami ke penjara, Pak. Saya punya darah tinggi, Pak," rengek Bu Ratih. Polisi itu dengan tegas namun sopan meminta Bu Ratih berdiri. "Ibu ikut dulu ke kantor untuk dimintai keterangan." Aliran dana ke rekening ibu juga mencurigakan. Saat mereka digiring keluar melewati ruang tengah menuju mobil patroli, langkah Ardan terhenti tepat di depan sofa tempat Rosiana duduk. Rosiana masih di sana, tenang, dengan cangkir teh di tangan yang kini sudah kosong. Polisi yang memegangi Ardan memberi jeda sejenak, seolah memberi waktu untuk adegan perpisahan suami istri yang tragis ini. Ardan menatap Rosiana. Tidak ada lagi sorot mata meremehkan. Yang ada hanya tatapan nanar, campuran antara kebencian mendalam dan rasa tak percaya bahwa wanita, bodoh, inilah yang menghancurkan hidupnya. "Kenapa, Ros?" tanya Ardan lirih, suaranya bergetar hebat. "Aku suamimu. Kenapa kamu tega menjebakku seperti ini? Kamu makan dari uangku. Kamu tinggal di rumahku." Rosiana meletakkan cangkirnya perlahan di meja. Ia berdiri, menatap mata suaminya lurus-lurus. Tatapannya dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum Ardan. "Tega, Mas?" Rosiana tersenyum miris. "Apa kamu tanya soal tega saat kamu membiarkan orang tuamu menghinaku setiap hari? Apa kamu tanya soal tega saat kamu bersenang-senang dengan wanita lain pakai uang hasil curian? Sementara aku harus mengemis uang belanja sayur? Apa kamu tanya soal tega pada Pak Sumardi dan ratusan lansia lain yang uang pensiunnya kamu makan?" Rosiana melangkah maju satu langkah, mendekatkan wajahnya ke telinga Ardan. "Aku tidak menjebakmu, Mas. Aku hanya menyalakan lampu agar semua orang bisa melihat kotoran yang kamu sembunyikan. Kamu bilang aku wanita tak berguna, kan? Nah, sekarang lihat. Wanita tak berguna inilah yang mengirimmu ke tempat yang pantas." Ardan terdiam, lidahnya keluh. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. "Bawa dia, Pak," ucap Rosiana dingin kepada polisi. Saat Ardan diseret paksa keluar pintu, Bu Ratih yang berjalan di belakangnya mencoba meraih tangan Rosiana. Wajah mertuanya itu kini penuh air mata buaya. Rosiana, anakku sayang. Tolong ibu, nak, bilang sama polisi kalau ibu ini mertua yang baik. Tolong, Rosi, kamu kan menantu kesayangan ibu." Bujuk Bu Ratih dengan wajah memelas yang menjijikkan. Rosiana menepis tangan Bu Ratih dengan lembut namun tegas. Ia menatap wanita tua itu dengan tatapan kasihan. "Maaf, Bu. Saya cuma menantu lelet dan kampungan." "Ucapan orang kampungan mana didengar polisi?" jawab Rosiana telak, mengembalikan kata-kata yang pernah Bu Ratih lontarkan padanya. "Lagi pula, ibu bilang mau makan enak kan? Di penjara makannya gratis kok, Bu. Tidak perlu takut telat makan lagi." Bu Ratih melongo, tak menyangka akan mendapat balasan setajam itu. Belum sempat ia membalas, polisi sudah menggiringnya masuk ke mobil patroli menyusul anak dan suaminya.
Satu persatu mobil polisi meninggalkan halaman rumah mewah itu dengan sirine yang meraung-raung, memecah keheningan malam komplek elit tersebut. Para tamu undangan yang menjadi korban penipuan sudah bubar, sebagian ikut ke kantor polisi untuk membuat laporan, sebagian pulang dengan sumpah serapah. Kini, rumah besar itu sunyi. Pintu depannya menganga lebar, rusak bekas dobrak paksa. Lantai marmernya kotor oleh jejak sepatu laras panjang dan tumpahan makanan. Rosiana berdiri di tengah ruang tamu yang porak-poranda. Ia memandang sekeliling. Dulu, rumah ini adalah penjara baginya. Dinding-dinding ini menyimpan gema caci maki dan tangisannya setiap malam. Tapi malam ini, udara di dalam rumah terasa berbeda. Terasa ringan. Terasa bebas. Seseorang melangkah masuk dari pintu depan. Itu Bayu. Kamera dan krunya sudah menunggu di luar. Bayu menghampiri Rosiana, menatap sahabatnya itu dengan bangga. "Sudah selesai, Ros," kata Bayu pelan. "Ardan dan keluarganya akan dijerat pasal berlapis. Sinta juga kena pasal penadah. Aset-aset ini akan disita negara untuk mengganti rugi para korban. Kamu akan kehilangan tempat tinggal ini." Rosiana tersenyum lega. Senyum yang tulus, bukan senyum sinis seperti sebelumnya. Ia melepas cincin kawin emas putih di jari manisnya, lalu meletakkannya di atas meja kopi, tepat di samping remote TV yang menjadi saksi bisu kemenangannya. "Aku tidak butuh rumah ini, B. Rumah ini dibangun di atas air mata orang lain. Aku tidak sudi tinggal di sini barang sedetik pun lagi," jawab Rosiana mantap. "Terus, kamu mau kemana sekarang?" tanya Bayu. "Pulang," jawab Rosiana singkat. "Pulang ke kampung, menemui ibuku. Meminta maaf karena sudah lama tidak pulang demi melayani suami yang salah. Aku mau mulai hidup baru. Hidup yang tenang, makan nasi garam pun tak apa, asal hatiku tidak diinjak-injak." Rosiana mengambil tas kain lusuhnya yang berisi pakaian seadanya, satu-satunya harta yang benar-benar miliknya dan halal. Ia berjalan keluar dari rumah megah itu, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Di luar pagar, garis polisi berwarna kuning hitam mulai dipasang melintang. Rosiana melangkah melewatinya. Angin malam menerpa wajahnya, terasa sejuk. Di langit, bulan bersinar terang, seolah ikut tersenyum menyambut kebebasan seorang wanita yang telah berhasil memenangkan pertarungan harga dirinya dengan cara yang paling elegan. Sang tuan besar telah runtuh. Sang nyonya besar palsu telah jatuh. Dan Rosiana, si upik abu yang dihina, kini berjalan tegak di bawah sinar rembulan sebagai pemenang sejati. Tamat. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang dari diamnya, dan jangan pernah meremehkan orang yang terlihat lemah. Kejahatan dan kesombongan mungkin bisa berjaya sementara waktu, namun karma akan selalu menemukan jalannya, seringkali melalui tangan orang terdekat yang paling sering disakiti. Kesabaran ada batasnya, dan balasan yang paling menyakitkan bukanlah kekerasan, melainkan kebenaran yang terungkap di waktu yang tepat.